Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Saya melanjutkan kuliah kita walau via online, insya Allah tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi kali ini kita ada di pertemuan ketiga. Saya akan bagikan layar. Oke, ini kita masuk di classroom untuk Arkom IKA 2 Putra. Ini Mas Ridho, Mas Kosma. Kilo nomor kuning kene kilo. Sudah dikasih nomor saya itu, nomor WA-nya. Ini siapa sing komen iki? Fadlan Faring. Nah, itu yang sampean chat itu saya jarang aktif nomornya itu. Sudah jarang aktif. Yang aktif ini ya. Ini nomor saya yang aktif 0821 3964 3838. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ngecek dulu untuk tugas apakah sudah dikerjakan, membuat artikel tentang komputer masa kini dan masa depan. Oke. Ada 5 orang yang sudah mengumpulkan. Kita cek langsung. Ada Mas Fadlan. Kita klik. Oke. Teknologi komputer, tren saat ini dan masa depan. Ini ada tren saat ini dan ada masa depan. Ini tidak ada referensinya, tidak ada covernya juga, namanya juga tidak ada. Oke, tren saat ini yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Sebentar, saya tak mute yang ada suaranya, di mute dulu. Oke, wes hilang suaranya. Ivan ini bisukan Ivan. Oke, nah, kembali ke tadi ya. Jadi kecerdasan buatan ini kalau untuk teman-teman IKA ya nanti ya makanannya ini sudah AI. Jadi ada macam-macam kecerdasan buatan. Contohnya ada namanya sistem pakar ya, sistem pakar. Jadi sistem pakar ini kecerdasan buatan yang meniru seorang pakar. Jadi memindahkan pemikiran seorang pakar ke dalam sebuah sistem. Contoh umpamanya ada sistem pakar deteksi penyakit kulit umpamanya, berarti ada spesialis penyakit kulit, pengetahuannya dipindahkan ke komputer. Ada sistem pakar tentang ahli hisab umpamanya, ahli hisab atau ahli faraid ya, nanti dijadikan sistem itu sistem pakar. Ada sistem pendukung keputusan, ini juga termasuk kecerdasan buatan, decision support system. Ada sistem adaptif, ada sistem recommended, ada sistem prediktif, ada sistem business intelligence, itu juga termasuk AI. Terus komputasi awan. Komputasi awan ini cloud computing ya. Aduh, seges kok ada suara-suara gitu loh.
Sopo toh arek-arek iki? Dimatikan sik toh, guys. Cek nih jelas iki, mosok nek wong ngomong suarane sapi. Oke, komputasi awan atau cloud computing ya. Sekarang ini sudah banyak teknologi yang menggunakan cloud computing. Bahkan banyak komputer yang sudah tidak menggunakan penyimpanan internal ya, tapi langsung disimpan di cloud computing. Terus IoT ya. IoT ini juga ini makanannya Naika nanti. Makanya harus benar-benar bagaimana kalian itu mempelajari hal-hal ini gitu loh. Jadi IoT ini bagaimana sebuah apa istilahnya perangkat itu terhubung dengan internet gitu. Jadi semuanya itu dikendalikan via internet. Ini jadi contohnya apa? Ngasih makan ikan jarak jauh pakai internet, ngasih makan ayam, atau ngusir hama burung, atau monitoring kebakaran, atau monitoring banjir itu via menggunakan teknologi internet. Itu masuk IoT. Itu kalau kalian sudah memahami satu ini saja sudah bisa skripsi siap gitu loh. Dan ini IoT ini sudah banyak digunakan tema ini, topik ini oleh kakak kelas kalian ya, sudah banyak yang menggunakan tema-tema IoT. Jadi IoT ini termasuk revolusi industri yang keempat ya. Jadi revolusi industri ada revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, dan revolusi industri 4. Revolusi industri 1 itu apa? Mekanik ya. Mekanik itu revolusi industri 1. Revolusi industri 2 itu elektronik dan elektrik ya, listrik dan elektronik itu 2. Revolusi industri 3 itu komputer dan otomasi itu 2. Jadi kalau belajar komputer, belajar otomasi itu termasuk robotik, itu revolusi industri ketiga. Nah, revolusi industri 4 ini cyber atau internet ya, itu termasuk IoT ini internet. Jadi termasuk revolusi industri 4. Saat ini kita masih ada di ranah revolusi industri tingkat 4. Komputasi kuantum. Nah, ini komputasi kuantum menjanjikan kemungkinan pemrosesan data yang jauh lebih cepat saat ini ya. Jadi ini tren saat ini, walaupun ya masih banyak yang belum menggunakan itu, tapi teknologinya sekarang ini sudah ada. Perkembangan masa depan ada komputasi berbasis neuro, ada integrasi komputer dengan IoT, ada cyber security, ada big data. Nah, pemanfaatan big data ini juga luar biasa. Big data ini sudah wis ngono. Terus Muhammad Fahri, cek Fahri nama ini. Oke, Muhammad Fahri Khalil. Teknologi komputer masa kini masa depan, inovasi tanpa batas. Masa kini konvergensi dan keterhubungan. Ini sama ya sebetulnya ya. Jadi dimana teknologi yang sebelumnya berdiri sendiri ya, ini sekarang ini sudah menyatu ya. Komputer, telepon, kamera sekarang sudah bisa jadi satu. Masa depan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Ini nampaknya memang komputasi kuantum ini yang masa depan ini.
Terus ada tantangan dan pertimbangan etis. Ini nah, di sisi sosial ya. Oke, sudah ini dari Fahri. Lanjut punya Rama. Rama bahas apa ini? Teknologi masa kini dan masa datang. Ini ada mesin hitung awal era elektronik, masa komputer personal. Ini bahas sejarah ini ya, sejarah juga ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mesin hitung awal ini abad ke-17. Abad ke-17 itu Blaise Pascal ya. Terus Charles Babbage, seorang ilmuwan komputer asal Inggris, mengembangkan mesin analitik abad 19. Terus era elektronik ya, ini abad ke-20 ya, dengan ditemukan transistor. Nah, tahun 1950 ada ENIAC. Ini yang kemarin sudah dibahas di pertemuan 1 ya. Di pertemuan 2 ya. Ada di pertemuan 2 slide-nya itu di sejarah ya. Ada sejarah hardware, sejarah software itu ya. Kemudian masa komputer personal itu PC ya, personal komputer tahun 70-an. Ini 81 IBM juga meluncurkan IBM PC ya. IBM ini merek ya, merek perusahaannya, merek komputer. Terus era internet dan komputer jaringan tahun 90-an. Sudah mulai ada internet, walaupun waktu itu ya masih jarang, tidak seperti sekarang. Terus era komputasi bergerak dan kecerdasan buatan. Ini awal abad ke-21 AI. Terus ada wireless display. Ya, ini teknologi wireless. Ya. Wireless display. Ini sekarang ya sudah ada wireless charging. Ini sekarang juga sudah ada, walaupun banyak yang belum punya ya. Biometrik sensor ini juga sudah ada sekarang, jadi sensor wajah, sidik jari itu. Intelijensi artificial AI ini juga sudah sekarang banyak, sudah bertebaran teknologi AI sekarang ini. Kreatif desktop apa ini, all in one PC. Oh, itu ada touchmat ya. Ini jadi dia itu PC tapi seperti monitor tak itu loh. Jadi satu tipis ya, seperti monitor tapi dia desktop. Ada CPU-nya sudah, cuma tipis. Ada komputer pena. Ini sekarang juga sudah banyak sudah. Jadi komputer pena ini jadi menggunakan pena. Oke. Ridho. Muhammad Ridho. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Ada AI, IoT, kuantum, kendaraan otonom, ya, biologi sintetis. Kendaraan otonom ini ya, apa namanya? Dia bisa ini memberikan keamanan kepada drivernya. Jadi ketika ada benturan seperti itu, otomatis nanti apa, backnya itu
safety bag-nya itu keluar seperti itu, atau ketika berjarak dengan mobil lain ada tanda mungkin sirine atau apa itu seperti itu termasuk ada alarmnya, itu termasuk kendaraan otonom. Biologi sintetis ini juga dalam bidang eh, biologi ini ya, menciptakan ini teknologi sintetis ya, menciptakan organisme baru. Masa depan iya masa depan nih, masa depan ini ada nanoteknologi, ada robotika, ada komputasi kuantum. Sebetulnya robotika ini sudah generasi 3 ya, dan sudah lama sebetulnya, cuman ya mungkin karena memang mahal ya, karena mahal jadi teknologi itu tidak sampai ke sini. Kalau di luar negeri sudah banyak robot untuk apa membersihkan lantai, membersihkan jendela, robot untuk keamanan, ya, jadi macam-macam ya. Kalau di luar negeri sudah, memang teknologinya yang tidak masuk ke sini. Yoga Agung gawe apa yoga. Nah, tuh. Logomu kok logo Sukorejo yoga. Logo Unip, logo Saintek, logo Pondok. Oke. Ini ada ini ya, teknologi komputer masuk ini, ada PC ya, personal komputer ya. Ada wifi, ada email, internet sebagai media penghubung, kemudian bertransaksi, kemudian mencari informasi. Negatifnya akses pornografi, penipuan online. Ini komputer masa depan. Next design, ini komputer model pena ini, pakai pen ini. Ponsel bergaya pena, ada virtual keyboard, proyektor kecil, kamera scan. Ya, ini ke depan memang seperti itu sudah. Jadi ini istilahnya adalah air teknologi atau teknologi udara. Ya, jadi seperti kalau kalian lihat di LCD proyektor ya seperti itu termasuk air teknologi ya, kayak gitu. Dan ke depan yang eh, apa berkembang itu istilahnya wearable teknologi. Apa itu wearable teknologi? Itu teknologi yang digunakan atau yang dipakai ya, yang dipakai wearable. Jadi seperti apa teknologi jam ya, jam sekarang itu kan sudah smart watch ya, jadi bisa untuk nelpon, video call, macam-macam itu smart ya. Sekarang itu masih ya dia teknologinya seperti itu, ke depan bisa jadi air teknologi, jadi bisa memancarkan layar yang lebih luas begitu. Terus kacamata juga bisa telepon, bisa ini macam-macam, termasuk wearable teknologi, termasuk ini tadi pulpen tapi di situ dia basisnya komputer, bisa untuk macam-macam ya. Ini saya review ya tentang tugasnya. Oke, kita langsung masuk ke pertemuan 3. Di pertemuan 1 ini kemarin tentang pendahuluan, yang belum download silakan dibaca kembali. Ini pertemuan 1 pendahuluan. Pertemuan 2 tentang sejarah ya, baik sejarah perkembangan secara hardware maupun software. Sekarang pertemuan 3 ini kita bahas apa nih di sini. Oke.
kita bahas CPU ya. CPU atau Central Processing Unit. Jadi saya jelaskan dulu sebelum saya masuk ke CPU. Jadi kalau sampean ditulis ya, di situ pertama kali ditulis namanya sistem komputer. Ya. Sistem adalah komponen-komponen atau organ-organ yang saling terhubung dan saling membutuhkan. Itu sistem. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari unsur hardware dan software dioperasikan oleh firmware. Sistem komputer adalah organ-organ atau komponen-komponen yang saling terhubung dan saling membutuhkan ya pada komputer atau pada alat elektronik yang terdiri dari unsur hardware software dioperasikan oleh firmware. Itu sistem komputer. Sistem komputer ini ya dikasih panah 3. Jadi ada 3 bagian. Apa? Hardware, software, firmware. Hardware artinya perangkat keras, software artinya perangkat lunak, firmware artinya perangkat cerdas. Itu ditanya itu enak. Hardware apa? Perangkat keras. Software perangkat lunak, firmware perangkat cerdas. Coba jangan kamu jawab firmware manusia, jangan. Itu perangkat cerdas. Terus hardware sendiri itu juga ada 3 panah. 3 bagian. Apa? Input, proses, output. Input, proses, output. Hardware yang jadi input apa saja? Keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon. Itu termasuk apa? Input dalam satu hardware. Proses ini CPU, Central Processing Unit, nanti yang akan kita bahas itu. Jadi posisinya CPU ada di situ. Terus outputnya bisa ke monitor, ke printer, ke LCD proyektor, bisa ke speaker. Nah, ini output. Itulah. Nah, berarti posisinya CPU itu ada dalam sistem komputer, bagian hardware dan bagian proses itu nanti situ. Terus software itu kasih panah 3. Ada software sistem operasi, ada software aplikasi, ada software bahasa pemrograman. Itu. Terus apa? Firmware ini terbagi jadi 4. Ada user, ada operator, ada programmer, ada sistem analis. Nah, kalian yang kuliah sarjana, targetnya ya sistem analis. Targetnya adalah menjadi seorang sistem analis. Itulah. Nah, semua mau takdiri jadi programmer ya gak apa-apa. Takdiri jadi apa? Operator ya gak apa-apa. Takdiri jadi user ya gak apa-apa. Tapi kok ya nemen jadi user, minimal operator. Tuh ya. Oke, sekarang CPU. Jadi CPU atau Central Processing Unit ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Tuh. Di dalamnya sana ada 3 bagian sebetulnya. Jadi ada ALU, ada control unit, ada register. Itu komponen utama CPU. Terus mereka ini dihubungkan oleh CPU interconnection yang nantinya dinamakan bus internal. Tuh. ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. Bisa juga disebut mesin bahasa. ALU ini terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Aritmatika itu yang gimana? Aritmatika itu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu operasi aritmatika. Kalau logika boolean ini yang jika dan jika. Jika ini maka ini. Jika ini maka ini. Itu namanya logika boolean. Control unit berfungsi mengontrol operasi CPU.
dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen. Itu kontrol unit. Register media penyimpanan internal CPU saat proses pengolahan data, dan ini bersifat sementara. Jadi sifatnya sementara. Sisi interconnection, ini koneksi yang menghubungkan komponen internal. Gambarannya seperti ini gambarannya. Ini komponen internal CPU. Jadi dalam CPU ada ALU, ada control unit, ada register. Ini dihubungkan oleh sistem bus. Ini disebut bus internal. Ada control bus, data bus, address bus. Jadi bus itu ada dua, ada bus internal dan bus eksternal. Bus internal itu yang mana? Bus internal itu ya namanya bus itu jalur ya. Bus itu artinya jalur. Jadi jalur yang ada di dalam komputer. Jadi kalau kamu buka komputer atau laptop buka, di sana ada motherboard atau mainboard, di sana ada PCB. Di PCB itu ada ada kuningan, itu jalur-jalur kuningan ya, itu namanya bus. Termasuk juga ada kabel-kabel kecil, itu termasuk bus, dan itu disebut bus internal. Bus eksternal itu berupa ya kabel-kabel yang ada di luar yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain, itu juga termasuk bus atau jalur eksternal. Fungsi CPU ya. Fungsi CPU ya, di situ nanti ada namanya siklus fetch dan siklus execute atau siklus eksekusi. Apa sih siklus fetch itu? Siklus fetch itu dia mengambil dan membaca instruksi, itu siklus fetch. Kalau siklus execute itu menjalankan instruksi. Jadi ketika kita berhubungan dengan komputer, kita kan memberi perintah mesti. Hei komputer umpamanya, tolong ketik A. Enggak usah tolong ya. Hei komputer ketik A. Umpamanya kalian di keyboard ya mencet tombol A, maka ini artinya hei komputer tuliso huruf A, kan begitu. Nah ini komputer ngerespon, diolah, akhirnya dimunculkan di monitor huruf A. Ini kalau komputernya prosesornya error ya, bisa jadi yang muncul bukan A tapi huruf lain ya. Atau bisa juga tidak muncul karena error gitu. Hei komputer print umpamanya, diklik tombol print, maka ini kita memberikan perintah kepada komputer untuk ngeprint, kan begitu. Nah ini maka perintah ini akan diambil dan dibaca oleh CPU. Nah, ini dinamakan siklus fetch. Nah ketika sudah dibaca kemudian dijalankan atau dieksekusi untuk ngeprint tadi, print thread. Nah itu namanya siklus execute. Nah, jadi ada siklus fetch, siklus eksekusi. Nah, selain itu ya nanti ada namanya siklus interrupt atau interupsi. Apa sih siklus interupsi itu? Jadi interupsi itu menyela ya. Jadi dia melakukan menyela atau pengalihan. Ya, pengalihan. Jadi kalau ada rapat-rapat tuh biasanya interupsi pimpinan. Nah, itu istilahnya menyela. Wah, saya menyela. Nah, itu jadi menyela eksekusi yang dijalankan oleh komputer. Nih. Jadi disela. Dengan adanya interupsi inilah ya. Jadi dengan adanya interupsi inilah komputer bisa
multitasking ya. Apa multitasking itu? Multitasking adalah komputer bisa menjalankan banyak tugas. Itu namanya multitasking dan ini adalah barokahnya dari adanya fungsi interupsi. Itu loh. Jadi ini manfaatnya ada interupsi. Jadi kalian bisa ngetik sambil dengarkan musik, sambil ngeprint ya, itu namanya multitasking. Ya, bisa menjalankan banyak tugas. Kebalikannya multitasking itu apa? Single tasking. Single tasking itu komputer hanya bisa melakukan satu tugas. Ini komputer zaman dulu itu single tasking. Kalau untuk ngetik, yo ngetik tok. Kalau untuk apa Word to Excel to itu dulu namanya single tasking kayak gitu. Nah selain itu juga ada namanya special purpose computer. Apa special purpose computer? Special purpose computer itu komputer yang memiliki tujuan khusus atau tujuan tertentu. Tuh, kalau zaman dulu yang tadi ENIAC itu komputer pertama, generasi pertama itu digunakan untuk menghitung lintasan peluru waktu Perang Dunia. Itu namanya single purpose computer. Termasuk juga seperti yang saya contohkan waktu kelas offline ya, ada lift. Lift ini kan untuk mengantarkan orang naik turun naik turun. Nah, itu termasuk termasuk special purpose komputer ya, termasuk komputer itu ya, termasuk juga apa smart TV mungkin ya. Jadi ini yang memang komputer itu hanya memiliki fungsi khusus ya. Apa kebalikannya, apa kebalikannya multiple purpose komputer, komputer yang punya tujuan banyak. Untuk multiple purpose komputer ya seperti PC, personal komputer atau laptop atau notebook, ini termasuk multiple purpose komputer, komputer yang digunakan untuk banyak hal ya, bisa ngetik, bisa ngedit video, bisa buat program, bisa macam-macam. Itu multiple purpose komputer. Oke ya, ini gambarannya kalau ada interupsi ya. Jadi siklus fetch, siklus execute, terakhir siklus interrupt. Jadi ketika instruksi ini dijalankan kemudian ada interupsi, kalau memang diizinkan ya dijalankan interupsinya. Kalau enggak ya ditolak. Nih. Nah, ini untuk pendekatan interupsi ada dua, ada yang sekuensial, ada yang nested. Kalau yang sekuensial seperti yang di atas ini, user program, ada interupsi egg, kemudian dijalankan dulu interupsi egg. Selesai baru interupsi Z dijalankan. Yang kedua ini interupsi nested atau interupsi bersarang. User program, kemudian interupsi egg. Interupsi egg belum selesai, ada interupsi Z, maka interupsi Z dijalankan. Nah, terus kembali lagi jalankan egg dan kembali ke user program. Jadi seperti ini tidak kerasa. Jadi ada penyelaan tidak kerasa. Kenapa? Saking cepatnya prosesor. Nah, kalau prosesornya lemot ya itu kerasa. Mungkin pernah ada yang ngalami nulis A, B, itu tidak langsung muncul di monitor, lama gitu baru muncul tulisannya. Ketika ngeprint itu juga tidak langsung ngeprint, nunggu lama gitu, tersendat-sendat. Nah itu berarti apa namanya, terasa karena prosesornya bermasalah. Tapi kalau karena prosesor cepat tidak terasa gitu. Jadi tidak merasa ada proses 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 interupsi ya. Oke, saya langsung ke 3B. Iklan, ada iklan guys, ditutup dulu iklannya.
Oke. Ya, oke, di 3B ini kita bahas busnya ya. Jadi kalau CPU ini sama CPU, kita langsung ke bus. Ya, tadi saya sampaikan bus itu ada bus internal dan bus eksternal. Nih, jadi bus itu jalur ya. Dia ada single bus dan multiple bus. Ya, what is a bus? Ya, apa itu bus? Bus itu jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Nih, ada data bus. Kalau bus data ya, jalur data ini membawa data. Lebar jalur menentukan performance ada 8, 16, 32, 64 bit. Bit itu kepanjangan dari binary digit atau bilangan biner. Ya, nanti di pertemuan 4 kita jelaskan tentang itu. Jadi ini juga ketika teman-teman IKA khususnya yang nantinya belajar tentang microcontroller juga ya. Jadi nanti ada jalur-jalur yang memang jalurnya itu bisa membawa data. Gitu. Namanya data bus. Terus ada jalur address atau alamat ya. Jalur-jalur alamat. Ini jadi menentukan asal atau tujuan data. Jadi ini data ini mau dibawa kemana itu address bus. Terus ada control bus ya. Control bus ini untuk jalur untuk mengontrol. Nah itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau skemanya ada CPU, memori, I/O itu input output. Nah, di situ semuanya mesti terhubung. Mesti semuanya itu butuh namanya bus, butuh jalur. Itu ya, nanti jalurnya yang digunakan yang mana. Bentuk fisiknya seperti yang saya sampaikan tadi, jalur-jalur paralel PCB ya. Tahu nggak kalian tuh PCB itu? PCB itu yang kayak gini loh. Ini kalau IKA ya harus paham ini. Masuk IKA gak paham PCB. Ya, mumpung di rumah bisa beli ya, murah ini. Murah. Kalau kalian di sekitarnya ada toko elektronik ya beli ke toko elektronik. Kalau tidak ada ya beli online. PCB ini PCB polos kilo harganya 7.000. Nah ini kan sejuta itu wis sudah ada modulnya itu. Ini ada PCB berlubang 7.000 PCB polos. Ini besar, ini bisa untuk banyak itu. Nah kalau di komputer kan kayak gini. Nah, ini loh. Ini PCB kan dia PCB. Nah, apa namanya? Nah, ini jalur-jalur ini yang disebut bus ya. Jadi seperti ini ya, ini loh yang kelihatan itu jalur-jalur. Nah, itu kalau tidak ada PCB, tidak ada jalur itu kan pakai kabel. Nah, kalau pakai kabel kan apa istilahnya ruwet ya kan. Ya, jadi pakai itu PCB sudah ada jalurnya. Nah itu yang disebut dengan bus. Itu ini PCB ya ini. Nah kalau sudah dibuat skemanya nanti seperti ini, tinggal naruh saja nanti, naruh apa komponen-komponennya di situ. Nah kalau kalian mau uji coba ya selain PCB bisa beli ini project board ya. Nah, project board ini enak. Kalau PCB dia itu kan pakem ya, tidak bisa diubah-ubah lagi, apalagi kalau sudah dilebur itu kan jalurnya khusus ya. Kalau ini project board ini memang untuk uji coba ini sebelum dilebur ke PCB ini bisa dibongkar pasang ini. Nah, ini nah, kalau kalian apa suka ya bisa dimulai gitu. Kayak gitu. Nah, kalian mumpung di rumah bisa beli ini namanya modul radio contoh ya,
radio FM lengkap. Nah, ini kalau mau, nah, ini tak kasih di gambarnya aja ini. Nah, ini modul atau kit radio 16.000 lah. Lah 16.000 murah kan. Nah, ini kit Saturn Tech Stereo FM 44.000. Ini namanya modul. Ya. Ini biasanya apa namanya? Ini komponennya ada, PCB-nya ada. Nanti kalian tinggal ngerakit saja. Tinggal ngerakit, tinggal nyolder. Masa wong Ika kan punya solder enggak kalian tuh? Beli solder mumpung di rumah itu. Beli solder, beli timah, belajar nyolder. Makanya di pertemuan sebelumnya itu kalau masih ingat kan ada yang suka coding sama yang tidak suka coding kan gitu. Yang suka coding yang memang tidak mau belajar kayak gini, tidak mau megang solder ya gak apa-apa, tapi belajar coding sing tenanan. Nah kalau yang tidak begitu suka ya belajar coding tetap ya, tapi ini lebih banyak porsinya, harus sering bongkar pasang gitu loh. Beli-beli kayak gini, ini radio FM digital, ini sudah apa namanya, nanti lengkap gitu loh. Jadi komponennya ini kayak gini, jadi komponennya itu lengkap, nanti tinggal ngerangkai saja, tinggal nyolder dan biasanya sudah ada manual booknya, buku petunjuk solder uji coba. Kalau bisa kan seneng kamu gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau belum pernah nyoba kayak gini, ya ndak akan jadi. Kalau kalian nyoba nanti pas sudah apa mau skripsi, yo telat guys. Oh, sudah mau skripsi kok apa baru nyoba ya terlambat. Nah, kalau mau juga ini kayak gini, saya ini dulu. Ini termasuk di YouTube-nya itu ya ada gitu loh, di YouTube-nya itu tentang ini, bahas tentang itu ada banyak sekali. Kalian tinggal ngikuti nanti, tinggal ngikuti di solder ya, harus trial and error, harus dicoba gitu. Terus apa lagi, pokoknya modul robot ya, robot land follower, tahu land follower ya, jadi robot yang ngikuti garis itu. Nah kayak gini, ini sudah ada modulnya, tinggal beli. Nah, ini beli, ini sudah jadi tuh, harganya mahal. Ini kitnya ini, nah ini kit hardware robot line follower ini sudah, atau ini sudah ada nih guys, tinggal beli saja kayak gini. Ini namanya modul kit ya. Ya, itu sudah dapat apa microcontroller Arduino ya kan, sudah dapat sensor-sensornya. Ini sudah dapat motornya juga ya, nanti ada petunjuknya juga. Nah ini Tokopedia piro regane 84.000 loh, enggak sampai 100.000. Itu sudah dapat komponen-komponen ini yang bentuknya ini, yang biru ini namanya PCB ya. Jadi PCB itu boardnya, papannya, tempat untuk komponen-komponen. Terus itu sudah ada jalur-jalurnya, sudah dibuatkan jalurnya di situ. Tinggal ngerangkai saja ini. Ada motornya, sudah ada motor motor servo. Terus ada rodanya, sudah ada tempat baterainya. Ini tinggal beli ini 84.500 di mana ini? Tokopedia. Ini sudah kalian oprek di rumah, nanti pulang-pulang ke pondok bawa itu, wah bisa diuji coba buat ini apa arenanya, bisa diuji coba ya, harus diuji coba, harus
dicoba. Ini kalau kayak gini, ini rangkaiannya kan, ini rangkaiannya, ada resistor, transistor di situ, semuanya sudah ada. Ini skematiknya istilahnya. Lah kalian itu mumpung masih awal, mumpung masih semester 2, yo harus apa, familiar dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Familiar dengan hal-hal seperti ini, dicoba ngono lho guys. Mumpung ning omah, makanya kalau memang ndak mau pengen bareng-bareng ya gak apa-apa. Jadi iuran, makanya harus angkatan tuh harus punya kas. Nanti iuran, ini beli kayak gini, mungkin beli modul robot line follower, beli modul radio FM, beli modul walkie talkie, banyak sekali, bahkan modul TV loh ya, ya nanti itu yang digunakan untuk uji coba gitu loh ya. Mumpung sekarang di rumah, silahkan diskusikan, ayo beli apa nih guys gitu. Walaupun nanti toh kalau seumpama nyampe pondok lagi bisa saja umpamanya titip ke Pak Ahlis, Pak Ahlis kita ini mau beli ini modul ini tolong dibelikan, oke. Nah, kan nanti dikirim ke alamatnya Pak Alis, tak kasihkan. Seperti itu harus nyoba. Ada di semester berapa ya, kalau tidak salah sekarang semester 4 mungkin ya, sekarang ya semester 4 itu ada mahasiswa yang seneng ngoprek-ngoprek itu ya, seneng ngoprek-ngoprek ya. Ya itu nanti akan apa istilahnya ya, akan mendapatkan hasilnya gitu daripada yang hanya berdiam diri saja. Nah, ini ya bentuk fisik dari bas ya, dari bas ini jenis-jenis bas. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita bahas CPU ya. Bapak, Ya, silakan. kalau kita udah beli apa namanya modul-modul kayak gitu kan, kita kan nggak tahu tutorialnya gimana itu Pak. Pertama itu biasanya sudah ada buku petunjuknya di dalam modul kitnya itu ya. Yang kedua, di YouTube sudah banyak tutorialnya. Yang ketiga, kalau memang nanti kesulitan ya tanya ke dosennya gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kalian mau memulai uji coba, trial and error, berani megang solder. Ini solder setiap orang harus punya. Solder paling 15.000. Beli timah paling ya 5.000 bos 10.000. Di solder gitu loh, diuji coba, lek gak nyoba gak iso gitu. Nah nanti ketika kalian sudah terbiasa dengan itu, uji coba macam-macam, buat yang memang sudah ada ya modulnya. Nah nanti baru kalian bisa mengeksplorasi untuk berkreasi sendiri gitu loh. Contoh mau buat lampu otomatis, mau buat alat deteksi kebakaran, alat deteksi kebanjiran, alat monitor ketinggian air, alat monitor hama burung, macam-macam. Nanti kalau kalian sudah sering melakukan itu. Nah, kalau nanti kalian melakukannya semester 7 atau 8 ya wis terlambat, guys. Masuk sampai semester 8 Irfan ndudone roti Irfan. Ora poso, Van. Oh, anjane. Ya. Roti sisir mana? Apa namanya? Aduh ndelok rotine Irfan malah lali aku jelas nih ya kan. Enggak bos awak. Ya, jadi
Kalau sudah familiar, sudah terbiasa dengan itu, enak nanti gitu loh. Enak. Lah ini rata-rata teman-teman ini tidak memulai dari awal. Dari awal santai-santai, leha-leha. Karena memang materi-materi awal itu ya kayak gini. Ya, semua rata-rata apa? Teori. Teori itu adalah mahasiswa bisa paham dan bisa menjelaskan. Capaian pembelajarannya itu. Ketika kamu ditanya apa komputer itu, kamu paham tentang komputer, bisa menjelaskan apa komputer. Itu sudah sebatas itu. Apa itu CPU? Bisa menjelaskan tentang CPU. Apa itu bus? Bisa menjelaskan tentang bus, cukup gitu loh. Jadi memang tidak ada istilahnya edisi khusus yang agar kalian bisa uji coba itu. Makanya ada UKM itu yang bisa untuk membuat kalian ini. Terus ada apa namanya itu, studi club ya kalau dulu ya, studi club. Nah, itu ya harus mengeksplorasi diri sendiri gitu loh. Kalau tidak ya kalian ketinggalan. Oh, 4 tahun itu cepet loh. Kalian kan tiba-tiba sudah semester 2, sudah imtihan, nanti balik ke pondok, tiba-tiba imtihan lagi sudah. Begitu terus. Itu loh. Tiba-tiba PKL, tiba-tiba KKN, tiba-tiba skripsi. Bingung. Kalau sudah skripsi, ku bingung kalian tuh kalau dari awal tidak menyiapkan. Kalau sudah skripsi itu nafsi-nafsi sudah. Bingung ngarepe dhewe, koyok ning yaumul ba'as nanti. Ning padang mahsyar, mikir dhewe-dhewe. Ngono lho. Wis ra kober mikir koncone. Wong awake bingung dhewe kok mikir temennya ya. Saporana kan. Ngono. Maka yang mumpung sekarang ini, kalau sekarang ini masih bisa ini, bareng-bareng mikir masih bisa. Karena tahapnya masih belajar. Gimana nih? Ini gimana? Punyamu kok jalan, punyaku kok enggak jalan. Nah, itu masih bisa. Kalau sudah skripsi, punyaku enggak jalan yo. Wah, aku yo ora jalan wis kono pikir dhewe kan gitu. Pusing nambah-nambah pusing kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Sudah cukup ya? Oke, kalau cukup ya, tolong yang belum mengerjakan tugas tetap dikirim saja karena itu nanti ada nilainya ya. Silahkan dikirim yang belum kirim. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti bisa kontak-kontakan lagi ya, harinya apa begitu. Ya, saya harapkan minimal 2 kali ya. Jadi kalau sekarang minimal ya Siapa? bisa 5 kali barang ya. Ya, ngono loh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.